anakku muda yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kembali kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, pada saat hari ini Kak Lina mau membuat judul pemuda yang berempati. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin teman-teman pernah dengar ya kata-kata sikap berempati ya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, pada saat ini Kak Lina membuat judul firman Tuhan ini bukan secara kebetulan ya, tapi ini adalah bahwa ketika kemarin saya merasakan bagaimana rasa empati yang luar biasa yang saya alami, dan saya rindu anak-anak muda juga boleh merasakan apa yang saya rasakan gitu ya. Karena hari-hari ini teman-teman yang dikasih Tuhan, banyak kali anak-anak kaum muda sudah kehilangan rasa empati, sikap empati di masa-masa pandemi ini. Karena apa? Karena situasi yang saat ini menuntut kita ya. Bahkan di tahun-tahun ini kita tahu bahwa orang-orang sudah jarang sekali berempati kepada sesama. Kenapa? Karena orang lebih fokus kepada HP-nya sendiri, fokus kepada dirinya sendiri. Bahkan saya melihat ya, di Google saya buka, banyak orang yang sekarang itu eksklusif ya, tidak lagi bergaul dengan orang, tidak lagi bergaul dengan tetangga, dan tidak lagi bergaul dengan teman-teman yang lain, tetapi lebih mementingkan diri sendiri. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, maka Kak Lina rindu sekali ya, anak-anak kaum muda yang ada di GCA Mondorogo, jangan sampai kehilangan rasa empati teman-teman yang dikasih Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, rasa empati yang sudah Tuhan berikan, itu kita jaga ya, supaya rasa empati itu selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, Kak Lina mengajak kalian untuk berdoa ya. Puji Tuhan. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kekuatan kesehatan baru, dan saat ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu. Hamba berdoa untuk setiap kaum muda yang ada di rumah, Tuhan berkati mereka, berikan hikmat daripada Tuhan, sehingga setiap kali kami mendengar firman Tuhan, firman itu boleh menjadi rema atas hidup kami, dan kami boleh memetik setiap rema itu. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Lina membuat judul ini adalah pemuda yang berempati. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, arti dari empati itu sendiri adalah kemampuan untuk merasakan perasaan, pikiran, atau tindakan orang lain. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus menasihati orang-orang Kristen untuk seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, di mana ayat itu Kak Lina? Di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 ya. 1 Petrus 3 ayat 8 ini mengingatkan kita apa? Seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, coba ingat, kira-kira aku masih seia sekata enggak ya? Kira-kira aku masih seperasaan enggak ya? Mengasihi saudara-saudaraku enggak? Atau mulai mungkin luntur rasa persaudaraan itu, atau mulai luntur rasa mengasihi, atau sudah mulai luntur rasa penyayang dan rendah hati di dalam kehidupan kita. Nah, ini perlu sekali dipupuk teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, Rasul Paulus juga mendorong ya rasa empati ketika ia mendesak sesama orang Kristen untuk di dalam Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ada satu ilustrasi teman-teman yang dikasih Tuhan. Suatu kali ada anak kecil, dia duduk di pintu, kemudian dia menangis nih, kemudian temannya datang juga gitu ya, temannya anak kecil juga, dia datang terus kemudian menangis. Kemudian ibunya keluar gitu ya, menemui mereka di depan pintu. Terus dikatakan, kenapa kamu menangis gitu ya? Boneka saya hilang gitu ya. Terus temannya itu ditanya sama mamanya, kamu kok kenapa nangis gitu? Dia kan bonekanya hilang, kamu kenapa nangis? Aku sedih karena bonekanya hilang. Jadi rasa empati itu teman-teman yang dikasih Tuhan, apa yang dirasakan orang lain, kita juga merasakan hal yang sama. Begitu ya teman-teman yang dikasih Tuhan. Jadi apa yang dirasakan oleh orang lain, kita juga turut ikut mengambil bagiannya itu, di situ kita turut merasakan. Teman-teman pernah gak sih merasakan seperti itu? Saya pernah merasakan hal yang sama ketika ada teman saya kehilangan mamanya, meninggal mamanya. Tiba-tiba perasaan empati itu sangat dalam. Jadi saya merasakan hal yang dialami oleh dia. Itu namanya rasa empati teman-teman yang dikasih Tuhan. Dan saya rindu anak-anak kaum muda jangan sampai kehilangan rasa empati teman-teman yang dikasih Tuhan. Sekalipun hari-hari ini keadaannya seperti ini ya, tetapi saya rindu teman-teman di rumah mempertahankan rasa empati itu, sikap empati itu tetap dipertahankan ya, supaya itu tetap ada dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam Roma 12 ayat 15 katakan, bersukacitalah dengan orang yang
bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kita sepenanggungan, maksudnya Rasul Paulus di situ ya. Kemudian di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang mengasihi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sikap empati adalah kemampuan seseorang ya, kemampuan seseorang untuk mengenali ya, kita mengenali, memahami dan berbagi rasa dengan makhluk lain. Jadi rasa empati itu juga bukan cuma kepada manusia ternyata teman-teman yang dikasih Tuhan, ini secara global ya. Tetapi ternyata rasa empati itu juga bisa muncul kepada binatang, kepada hewan. Pernah nggak dengar ketika ada orang kehilangan, contohnya anjingnya mati gitu kan, kita ditangisi gitu kan, ada rasa empati gitu kan, nangis gitu. Saya dulu masih kecil itu ya, kami pelihara kucing gitu kan, pelihara kucing gitu kan. Terus kemudian ada tetangga saya tuh suka makan kucing gitu kan, suka makan kucing gitu kan, di mana-mana namanya Pak Bang Robert, suka makan kucing gitu kan. Nah kemudian suatu kali kucing saya dimakan, teman-teman yang dikasih, saya cari-cari kucingnya di mana, aku nggak temu di mana. Itu saya kalau nggak salah masih kelas 1 SD. Saya cari itu kucing si Manis, nggak ada. Si Manis di mana? Saya tanya, terus ibu saya bilang, itu loh si Manis itu ada, kata di mana? Nanti juga bentar lagi ngeong di dalam perutmu. Aku kan waktu itu nggak ngerti, nggak ngeh gitu loh, apa artinya ngeong gitu kan. Terus udah 2 hari kok nggak ketemu. Terus akhirnya abang saya bilang gini, tahu nggak, kucingmu itu udah dimasak gitu. Kemarin kamu masak apa? Makan apa? Kata. Saya bilang, saya kemarin makan daging. Ya itu daging kucing. Waduh, hari itu saya menangis sekali. Nah, saya punya teman namanya Lina juga, tetangga saya ya. Waktu itu, waktu saya menangis, saya ingat sampai hari ini, saya menangis sekali. Karena apa? Karena kucing saya itu sudah dipotong, sudah dimakan gitu kan. Teman saya yang namanya Lina ini dia datang. Terus dia bilang, kenapa kamu nangis? Kucing saya sudah dipotong, dimakan gitu. Dan dia ikut nangis. Ketika saya nangis itu dia ikut nangis. Jadi dia ikut merasakan apa yang saya rasakan. Rasa empati itulah ya. Rasa empati itu ada gitu. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, sejak kapankah sikap empati itu ada di dalam kehidupan kita? Nah sikap empati ini teman-teman yang dikasih Tuhan telah ada sejak masa kanak-kanak kita. Makanya kadang-kadang kalau teman kita nangis, kita kadang ikut nangis ya kan, merasakan, ikut serta di situ ya kan. Kemudian berlanjut hingga kita remaja, berlanjut hingga kita dewasa. Pernah nggak sih teman-teman melihat ada anak-anak kecil ya? Mungkin teman-teman lihat di apa ya, di TV-TV gitu kan. Jadi merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ketika orang lain, ada saya melihat di beberapa waktu yang lalu, saya melihat ada seorang anak kecil dia menangis gitu. Menangis jadi-jadinya. Kenapa? Menangis jadi-jadinya kenapa? Karena ada orang yang kena corona dan banyak orang yang meninggal karena kena corona, dan dia menangis, dia bilang, dia berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan tolonglah Tuhan segera datang supaya corona itu cepat pergi Tuhan gitu. Aku tidak mau melihat orang-orang itu mati Tuhan, aku tidak mau melihat mereka menderita gitu kan. Kemudian saya lihat lagi satu kesaksian yang luar biasa, seorang anak kecil dia juga menangis ya, menangis. Kenapa kamu menangis, kata mamanya. Kemudian anak kecil berkata, saya sedih mah gitu. Sedih kenapa? Karena saya melihat banyak orang-orang yang tertinggal di bumi ya, ketika pengangkatan rapture ya. Nah ada rasa empati ya, rasa empati, ada rasa kasihan di situ. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, namun ada kecenderungan seseorang lebih bisa merasa empati kepada orang yang dekat ya, dan serupa dengan dirinya sendiri ya. Nah disinilah perlunya mengasihi sikap empati kepada orang lain secara umum, bahkan yang berbeda sekalipun. Jadi kita bukan hanya bukan hanya berempati kepada orang yang kita merasa dia teman kita ya, itu adalah keluargaku, bukan teman-teman yang dikasih Tuhan, tetapi secara umum kita boleh berempati kepada orang lain. Saya sebenarnya seringkali mengalami hal yang seperti ini teman-teman yang dikasih Tuhan. Ketika saya di bis, tiba-tiba lihat orang di luar gitu ya, rasa empati itu muncul gitu. Saya melihat ada orang yang kadang-kadang tiba-tiba muncul. Dan teman-teman yang dikasih Tuhan, kita perlu minta hikmat daripada Tuhan. Kita perlu minta sama Tuhan, Tuhan ajar aku ya, bagaimana caranya kita merealisasikan rasa empati ini, atau kita bagaimana cara kita melakukannya buat orang lain. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah
yang pertama tadi, sejak kapan sikap empati itu ada? Sejak kita masih kanak-kanak, dewasa, ya, sampai remaja sampai dewasa, ya. Kemudian yang kedua adalah mengapa sikap empati itu penting? Ya, beberapa alasannya adalah yang pertama, lebih mudah bekerja sama dengan orang lain. Jadi kalau ada rasa empati, ya kan, kita lebih mudah bergaul, ya, lebih mudah bekerja sama dengan orang lain, benar ya? Nah, kedua adalah mudah membangun pertemanan bahkan persahabatan, ya. Kita mudah banget untuk membangun persahabatan, tetapi memang ada orang-orang yang dia nggak bisa membangun persahabatan cepat, ya. Kalau saya nih mungkin tipe orang yang periang atau cepat berteman dengan orang lain, ya mungkin saya gampang gitu ya. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa, atau bukannya nggak bisa ya, nggak gampang untuk bisa langsung berteman dan ramah kepada orang lainnya. Kemudian yang kedua adalah berpengaruh dalam pengambilan keputusan moral. Ya, kita dibantu juga ternyata di dalam pengambilan keputusan moral ketika kita ada sikap empati itu menolong kita juga gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah berani mengambil sikap ketika orang lain mendapat perlakuan tidak adil. Nah, saya mungkin akan banyak kesaksian di sini teman-teman yang dikasih Tuhan. Dulu saya waktu kuliah, saya seringkali melihat teman saya namanya itu Lupi. Dia seringkali tidak diperlakukan dengan baik sama kakak-kakak kelas saya dulu ya. Seringkali diperlakukan tidak baik gitu. Kadang-kadang saya lihat ada makanannya dikasih garam lah, kadang ditambahin apalah, pokoknya dikerjain aja. Dia asrama itu sering dikerjain. Bahkan saya dulu merasa bahwa sekolah Alkitab itu adalah sekolah malaikat gitu ya. Ternyata ketika masuk, sekolah yang saya harapkan tidak seperti yang saya harapkan. Tetapi waduh, jauh dengan harapan saya. Kemudian waktu saya melihat, ya namanya ada di dalam perkuliahan itu kami ada gesekan-gesekan seperti itu ya. Kemudian saya melihat ada teman-teman yang jahil, kadang samponya dikasih kencing, kadang bajunya dimasukkan selokan, itu kan ada kolam di situ. Dan saya melihat, dan saya nggak bisa melihat teman saya diperlakukan seperti itu. Sampai akhirnya teman-teman yang dikasih Tuhan, saya belain dia dan saya dimusuhin. Nah, ini teman-teman yang dikasih Tuhan, rasa empati ya, rasa kasihan kita ya, rasa kasihan, rasa empati kita ya, itu menolong kita untuk menolong orang lain ya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, mari apa yang saat ini mungkin, aduh Kak Lin, aku sudah lama sekali kehilangan rasa empati loh Kak, buat keluarga, buat sesama, bahkan secara umum Kak. Mari kita minta sama Tuhan kembali, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara mengembangkan sikap empati ini. Nah, cara mengembangkan sikap empati ini, yang para peneliti meyakini bahwa seseorang bisa memprioritaskan dan juga meningkatkan rasa empati dalam dirinya. Ada beberapa caranya. Yang pertama adalah berkumpul dengan orang yang berbeda. Nah, atau bergaul dengan teman dari latar belakang berbeda bisa melatih sikap empati. Jadi ternyata berteman ya, bersahabat dengan orang yang berbeda itu juga menolong kita, teman-teman yang dikasih Tuhan. Aduh Kak, saya ini susah untuk bergaul Kak, saya senangnya sendiri. Ya, kita mulai melatih diri sendiri, teman-teman yang dikasih Tuhan ya. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik ya. Ternyata sikap empati ini juga kita bisa lakukan di dalam cara ini, menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu enak nggak sih Kak? Nggak enak memang. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya harus mendengarkan gitu kan. Ya, kita minta sama Tuhan supaya kita menjadi pendengar yang baik. Karena teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika ada orang-orang yang mungkin bercerita kepada kita, kita tidak perlu menyela atau kita tidak perlu memberi jawab. Kita hanya untuk mendengar saja mereka berbicara, apa yang mereka sampaikan, itu akan menolong mereka untuk menyampaikan unek-unek mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, itu akan menolong mereka, ya. Dan kita bisa membantu mereka. Mungkin kita nggak berikan kita kasih ini jawaban enggak. Mereka hanya perlu didengarkan. Nah, jadi tapi teman-teman yang dikasih Tuhan, tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik, teman-teman yang dikasih Tuhan. Benar ya, ada orang yang kadang-kadang kita ngajak ngomong itu dia udah ngomongnya ke sana ke sini, ngomong sana sini gitu kan, ada ya. Tapi ada orang-orang yang memang Tuhan kasih karunia ya. Tuhan kasih karunia untuk bisa mendengarkan. Nah, saya ajak teman-teman di rumah untuk kita menjadi pendengar yang baik, amin. Mungkin buat orang lain, sahabat kita atau siapapun ya. Mari, ternyata cara mengembangkan sikap empati ini salah satunya adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, jadi sikap empati tentu berperan penting ketika berada di posisi ini, teman-teman yang dikasih Tuhan. Sadarilah bahwa ketika ada orang bercerita tentang kesulitan yang dihadapinya, ya dikatakan ini tugas pendengar adalah mendengarkan, bukan memberi jawaban.
katakan ya. Tugas utama adalah mendengarkan ceritanya, bagaimanapun caranya orang tersebut mengekspresikan emosinya. Dia mau loncat-loncat, aku ini gitu kan. Mungkin, aduh Kak Lina aku begini, aku aduh begini, gitu kan. Kita siap mendengarkan aja gitu kan. Kita mendengarkan aja, nggak usah ikut juga loncat-loncat gitu ya teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, kita harus siap mau menyisihkan waktu dan mendengarkan curahan hati orang lain adalah bentuk empati yang nyata teman-teman yang dikasih Tuhan. Jadi kita menyisihkan waktu mendengarkan ya. Atau mungkin ada teman yang bilang gini, hai bro, aku mau cerita hari ini, kamu ada waktu nggak? Ternyata itu juga sikap empati kita ketika kita mau mendengarkan, kita mau memberikan waktu buat dia. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan. Yang selanjutnya adalah tertarik dengan sekitar. Ya, contoh sikap empati adalah ketika seseorang dengan tulus mau mengajak bicara orang asing yang duduk di sebelahnya, ya, mungkin saat di pesawat atau bus, ya, atau jangan-jangan ada yang bilang, aku Kak di pesawat atau di bus, ya aku ya pasang headset terus saya tidur gitu, yang saya ambil Kak, gitu kan, buat apa saya ngajak-ngajak? Ternyata salah satu sikap empati ini adalah tertarik dengan sekitar, mengajak orang lain berbicara waktu di bus. Loh Kak, saya nggak biasa Kak ngajak orang ngomong-ngomong di bis, apalagi saya nggak, bukan tipe saya. Biasakan teman-teman yang dikasih Tuhan. Bukan berarti kita kepo, tidak ya teman-teman yang dikasih Tuhan. Jadi bukan untuk menginterogasi orang lain juga teman-teman yang dikasih Tuhan. Namun orang yang memiliki sikap empati tinggi menganggap orang lain lebih menarik ketimbang dirinya sendiri. Nah, disinilah sikap empati membuat seseorang mau melihat dengan kacamata lebih luas teman-teman yang dikasih Tuhan terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Nah, topik yang dibicarakan tentu bukan basa-basi teman-teman yang dikasih Tuhan. Ya, mungkin topik yang biasa mungkin topiknya adalah mungkin tentang cuaca, ya. Namun memahami perspektif atau kacamata orang lain, ya. Tak mudah melakukan hal ini karena perlu keberanian teman-teman yang dikasih Tuhan. Jadi mungkin kita nggak cuman bicara ini, enggak, mungkin hal sepele yang kita bicarakan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, suatu kali ketika saya waktu itu pulang ke Sumatera, saya lupa tahun berapa, tapi itu pernah saya saksikan di gereja. Nah waktu itu teman-teman yang dikasih Tuhan, waktu ketika saya berangkat sampai di Surabaya, saya ketemu dengan seorang anak muda yang luar biasa, ya. Saya bilang anak muda yang luar biasa, seperti anak muda di rumah. Nah kemudian waktu itu tiba-tiba saya memang suka ngomong gitu ya sama orang lain ya. Saya kadang di mana ketemu saya kadang basa-basi gitu ya. Kemudian saya cerita, terus kemudian ternyata anak muda ini dia sedang mengalami pergumulan yang begitu hebat di dalam dirinya. Dia mau lepas dari namanya hubungan seks dengan pacarnya. Kemudian saya cerita, awalnya cuma cerita aja gitu kan. Kita cerita di mana rumahnya, kuliah di mana dan segala macam. Kemudian akhirnya sampai aku dengan anak ini, anak perempuannya, dia masih kuliah, terus dia mau ikut dia berprestasi di sekolahnya, terus kemudian dia ikut mau ada acara di Pekanbaru, perlombaan apa gitu ya. Kemudian akhirnya dia cerita bahwa ternyata dia sudah berhubungan seks dengan pacarnya. Nah, dia sebenarnya berusaha untuk lepas dari kehidupan seperti ini, tetapi kembali lagi dia jatuh bangun. Terus kemudian telepon lagi pacarnya, ayo kita bangun hubungan lagi dengan Tuhan, ayo kita lepas dari hubungan yang seperti ini, tetapi dia kembali jatuh lagi. Hal-hal seperti ini yang tadinya Kak Lina nggak ngerti, tapi Tuhan pertemukan dengan orang lain seperti itu tadi, gara-gara kita mungkin cuma hello, ya basa-basi teman-teman. Nah yang kemudian yang kedua adalah waktu itu Kak Lina setelah penerbangan dari Surabaya menuju ke Batam, Kak Lina dari Surabaya menuju ke Jakarta, dari Jakarta menuju ke Batam, ya. Saya menemukan seseorang ibu, ya, dia bersama dengan temannya, anaknya itu autis, ya, teman-temannya dikasih Tuhan. Kemudian waktu itu Kak Lina ngajak ngobrol, cuma ngajak boru apa Kak, karena orang Batak itu kalau kita lagi mau kenalan kita tanya dulu boru apa gitu. Saya tahu dia orang Batak karena dari lokanya kayak orang Batak gitu ya. Saya ngajak ngobrol, kemudian cerita, nggak taunya anaknya itu hiperaktif juga gitu ya, autis juga. Dan kemudian saya bilang, saya cerita sampai akhirnya singkat cerita saya doakan dia saya doakan itu ibu ini di pesawat karena anak itu rencana mau dibawa ke dukun yang ada di Toba gitu ya waktu itu. Saya bilang, Bu, nggak usah diajak ke sana, bawa aja sama Tuhan Yesus, didoakan, saya bilang gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika saya dari Medan menuju ke Barus, ke tempat saya, ke Sibolga, itu saya bertemu lagi teman-teman yang dikasih Tuhan dengan orang yang mengalami
masalah dalam hidupnya. Jadi waktu-waktu di travel itu, singkat cerita, karena saya juga ajak ngobrol gitu ya. Bapak ini punya istrinya itu kena kanker dan harus dirawat di Medan. Sementara kampungnya itu ada di Barus gitu kan. Dia bawa anak 2, yang satu masih bayi, yang satu itu tuh udah masih kelas 5 masih 5 tahun usianya. Dan waktu itu singkat cerita akhirnya saya harus gendong salah satu anaknya itu, yaitu anak bayi itu. Saya cerita sama bapak ini, kami cerita sampai akhirnya dia yang punya uang banyak sampai nggak punya lagi karena apa? Habis untuk pengobatan dan untuk istrinya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, singkat cerita akhirnya kami berdoa dan dia dia sampai rumahnya, saya juga sampai rumah. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, rasa empati yang kita miliki itu kita harus pupuk teman-teman yang dikasih Tuhan. Supaya apa? Supaya itu ada dalam hidup kita, ini jadi berkat dalam kehidupan kita. Bukan kita ini sok jadi sok rohani, sok baik, enggak teman-teman yang dikasih Tuhan. Tetapi itu adalah sikap empati yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, sikap empati ini juga bisa dimulai mungkin dari hal-hal sederhana, ya, nggak selalu bersifat muluk-muluk atau fenomenal ya teman-teman yang dikasih Tuhan. Anak-anak bahkan sudah bisa juga ya menanamkan rasa empati ini lewat apa? Lewat apa yang diajarkan orang tua, ya, atau orang terdekat mereka. Jadi hal yang lebih rumit sebenarnya, kalau saya pikir ya, hal yang lebih rumit adalah menjaga agar sikap empati ini tidak luntur di dalam kehidupan kita. Jadi saya berharap teman-teman yang dikasih Tuhan, jika engkau sudah memiliki rasa empati dalam dirimu, pupuk itu, ya, pupuk itu, minta sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan supaya engkau selalu bisa berempati kepada orang lain, ya. Mungkin sekitarmu, orang lain, atau orang umum sekalipun, teman-teman yang dikasih Tuhan. Sikap empati ini bisa juga diaplikasikan di tiap konteks hubungan dengan orang lain, teman-teman yang dikasih Tuhan. Seperti yang Kak Linda tadi ceritakan ya, mulai dari atasan kepada bawahan, ya, pertemanan, kekerabatan, dan banyak lagi, ya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, Rasul Yohanes bertanya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat ditetap di dalam dirinya? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17, ya. Kemudian belas kasih dalam ayat ini berkaitan dengan empati, teman-teman yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita punya, sama Tuhan bilang kasih no, tapi kita nggak kasih, ya kan? Sebenarnya kita punya, tapi sama Tuhan sudah gerakkan kita berempati kepada orang lain, tetapi kita nggak beri, kita juga berdosa, teman-teman yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 ini, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kasih Allah itu tidak tersalurkan lagi, karena apa? Kita nggak memberikan. Kemudian teman-teman yang dikasih Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita diperintahkan juga untuk mengasihi orang-orang terdekat kita, ya, dan mengasihi sesama orang percaya di dalam Matius 22 ayat 39, 1 Petrus 4 ayat 8 juga. Nah, meskipun kita yang mungkin berniat untuk mencintai satu sama lain, ya, kita sering kehilangan kesempatan untuk menghilangkan rasa sakit orang lain, ya. Hal itu bisa karena kita menyadari kebutuhan orang lain, atau mungkin kita tidak melatih rasa empati kita, ya. Empati adalah kunci yang dapat membuka pintu kebaikan dan belas kasihan, ya, belas kasih kita kepada orang lain. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, yang pertama mari kita tetap mempertahankan rasa empati yang ada dalam diri kita. Memang sangat sulit, tetapi mari kita minta roh yang daripada Tuhan. Kemudian adalah empati adalah kunci yang dapat membuka pintu kebaikan dan belas kasih kita. Amin. Puji Tuhan. Dan saya berharap teman-teman yang di rumah, oh Kak Lin, saya selama ini sebenarnya ada rasa empati, ada rasa itu muncul ketika saya pulang sekolah, saya tiba-tiba ada berbelas kasihan. Lakukan itu, minta hikmat daripada Tuhan supaya rasa empati itu selalu ada dalam dirimu. Ya, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh selalu ada dalam kehidupan kita dan kita boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Menolong kami Tuhan, supaya kami mengerti bagaimana sikap empati ini Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak muda Tuhan. Kami percaya Engkau menolong kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan, untuk apa yang kami harus lakukan. Kami tahu Engkau bekerja Tuhan untuk kebaikan kami. Oleh sebab itu Tuhan, materaikan firman-Mu Tuhan, bimbing kami Tuhan senantiasa untuk kami hidup takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan ini menolong setiap kaum muda di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali di ibadah-ibadah selanjutnya. God bless you, shalom.